Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, menghargai pemberiannya yang sudah memberikan pada kita iman, Islam, keselamatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, keselarasan. Kedamaian semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan dalam kesempatan yang ada saat ini, sekarang sebagai manifestasi kesyukuran atas segala limpahan karunia yang Allah berikan. Terutama sekali yang saya sebutkan tadi tentang nikmat iman dan Islam. Semoga kita selalu istiqomah dalam beragama yang hanif ini dengan menjalankan perintah dan selalu menjauhi larangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita akan bahas topik kita tentang ilmu Allah yang sangat luas, ya. Kecerdasan semesta yang tanpa batas. Kita melihat di dalam surat Luqman ayat 27, ya. Surah ke-31 ayatnya 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamutuhu mim ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ikhwatin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa ilmu Allah itu sangat luar biasa, dan ilmu Allah itu seperti air, dan air itu hanya mengalir ke tempat-tempat yang rendah, karena air tidak pernah tinggal di tempat yang tinggi. Itulah ilmunya Allah. Dan ilmu Allah yang sangat luar biasa digambarkan tadi, ya. Kalau pohon menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, kemudian sampai dilipatkan 7 kali pun tidak akan habis ilmu atau kecerdasan Allah itu yang tanpa batas. Artinya sangat luas ilmunya Allah itu. Maka ilmu Allah itu ya mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Kalau orang sombong tidak mungkin mendapatkan ilmu dari Allah. Artinya kalau air itu bertempat atau tinggal di tempat yang rendah, kita harus tawadhu, merendahkan nurani ini, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga apa? Karena kalau kita sudah mau menerima ilmunya Allah, karena ilmu Allah itu hanya akan hinggap pada diri orang-orang yang merendahkan hati, pada diri orang-orang yang tawadhu. Tetapi bagi orang yang sombong dan merasa penuh
merasa tinggi, tidak akan pernah mendapatkan giliran untuk mendapatkan ilmunya Allah. Maka mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah ini, kita fakirkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Yang berbahagia, kemudian korelasi dari ayat ini ya. Tadi surah 31 surah Luqman ayat 27. Lantas mari kita buka ya, di dalam surah 18 surah Al-Kahfi ya, ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lau kanal bahru midatal likalimati rabbi lanafidal bahru qabla antang fada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, siapa yang suruh mengatakan? Ya orang yang membaca ini atau orang yang mendengar ayat ini. Apa isinya? Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rob ya, Robku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Robku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Luar biasa ilmunya Allah yang tanpa batas digambarkan di sini. Orang yang mau mengambil ilmunya Allah harus merendahkan diri di hadapan Allah, karena ilmu Allah itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang rendah. Karena apa? Perbedaan manusia itu satu dengan yang lain itu hanyalah sederhana, yaitu cara menggunakan di dalam diri kita ini kekuatan positif dalam diri kita masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmunya Allah, mereka yang sudah mahir menggunakan kekuatan positif pada dirinya, dipastikan hidupnya akan sejahtera, baik lahir maupun batin. Dan mereka-mereka yang masih belum bisa menggunakan kekuatan positif pada dirinya, tentu saja dia akan mengalami yang sebaliknya. Masih baperan, masih suka ngomongin orang, merendahkan orang lain ya. Nah, seperti apa memahami kekuatan positif itu? Ya, supaya kita bisa menarik yang positif dalam diri kita. Kajian masih taklim Nurhuda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melatih intelektual kita, kita harus menampung, menghimpun informasi ya. Kalau kita sudah menghimpun berbagai data pada pikiran kita, dan semua itu hanya membentuk diri kita menjadi seakan-akan sudah sadar, padahal sebetulnya kita belum sadar. Walaupun ilmu itu sudah banyak, tapi kuncinya yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan kita. Dan kebijaksanaan tidak bisa diperoleh oleh intelektual. Sekali lagi, kebijaksanaan itu tidak bisa ya, diperoleh dengan intelektualitas. Karena apa? Kebijaksanaan itu ya juga tidak bisa dibentuk oleh kecerdasan, tapi hanya bisa dibentuk dari pengalaman yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah Ta'ala kita praktekkan untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, amal khair, amal soleh. Itulah yang membentuk diri kita ini mengalami dan akan menjadi orang yang bijaksana. Hadirin yang berbahagia, ilmu itu harus bisa kita manfaatkan untuk meluaskan diri kita, untuk meluaskan wawasan kita. Karena apa? Kalau ilmu malah menjadi kita sempit, malah menjadikan kita suka merendahkan yang lain, itu namanya kita belum bisa memperoleh manfaat daripada
manfaat dari ilmu itu. Oleh karena itu maka kita yang ingin menerima ilmunya Allah yang sangat luas tak terbatas itu, di samping kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala supaya bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa untuk kesadaran kita, keinsafan kita, sehingga ibaratnya kita sudah mendapatkan makanan jiwa, makanan dari langit. Maka di dalam surah itu Ar-Rahman ayat 37 kan, apabila langit terbelah, kamu akan melihat mawar merah. Ya, mawar merah itu kan seperti apa? Supernova. Ya, supernova itu kan mirip mawar merah. Kalau tertangkap oleh teleskop, ya, dulu kan tertangkap oleh teleskop Hubble itu, yang bisa mengungkap alam semesta ini, ya. Itu dalam nanti ada teori Big Bang dan lain sebagainya. Nah, itu alam fisik, ya. Dan kita bisa menerapkan, ya, di alam ruhani. Kalau sudah terbelah langit kita, langit ruhani itu, ya, ada berita besar dari Allah, ilmu dari Allah yang sangat luar biasa tadi dalam surat Luqman dan juga surat Al-Kahfi tadi. Nah, kalau kita sudah menyaksikan keindahan ilmunya Allah, kita bisa membuktikan ilmunya Allah, kita sudah menjalani ilmu dari Allah, kita bisa menyaksikan keindahan langit yang di dalam sini, maka kita melihat langit yang di luar pun akan tampak indah. Ketika kita sudah menemukan ilmunya Allah yang suci, maka rumah suci di dalam akhirnya apa? Yang tampak di luar adalah tampak suci bersih. Ismaitin yang berbahagia. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling super di hadapan Allah Ta'ala, bahkan sama manusia pun kita tidak boleh merasa lebih. Karena kalau kita merasa lebih, itu artinya ya merasa lebih baik, itu adalah seperti iblis. Maka sebetulnya kita ini kalau sudah berkesadaran tinggi, sudah mendapatkan ilmu Allah yang sangat luar biasa itu, kita akan merasa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini tidak punya apa-apa, semua hanya milik Allah, yang bisa kita lakukan semua izin Allah. Jadi kekuatan yang ada dalam diri kita, jangan kita aku bahwa ini saya yang bisa begini, saya ini begini dan lain sebagainya. Kita harus sadar bahwa itu Allah hadir di dalam diri kita. Allah yang menguatkan, Allah yang memberikan, Allah yang memelihara. Maka kita perlu mensyukuri, ya. Syukur nikmah yang sangat luar biasa adalah kita diberikan petunjuk dan kesadaran tinggi. Itu yang syukur yang non materi, dan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan pencerahan, itulah yang perlu kita syukuri di samping materi untuk penunjangnya sarana prasarana itu. Yang paling penting adalah kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan informasi dari langit, kita mendapatkan ilmu dari Allah, dan kita menjadi tenang, damai, tentram, dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Karena hanya orang yang mencarilah, orang yang mengharapkan ilmunya Allah, berjalan, berselancar, mengarungi lautan ilmunya Allah, lelono broto, berjalan spiritual untuk mendapatkan ilmu Allah, sehingga dalam kehidupan ini untuk kembali kepada Allah, jalan pulang sudah tidak bodoh lagi, tapi sudah cerdas, sudah pandai, sudah pintar, mengerti apa yang dikehendaki Allah, dimaui Allah, diingini Allah, sehingga kita insya Allah perjalanan kita selanjutnya
menapaki kehidupan yang selanjutnya adalah kita dalam cahaya Allah. Intinya berbahagia, semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Mari kita selalu belajar dan belajar. Dengan belajar dan kita praktekkan setiap hari, insya Allah Allah akan membimbing kita di jalannya. Demikian, selamat menunaikan Syam dan salam untuk semuanya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak. Demikian, semoga bermanfaat untuk diri saya dan sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.